بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik kelas 2, tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain pada pembelajaran 6, dan subtema 4, pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran 1. Insya Allah, materi-materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mempraktikkan mengukur panjang benda, menerapkan sila kelima Pancasila, membaca puisi, membuat karya hiasan dari bahan bekas, dan menghitung panjang. Togar mengajak teman-temannya bertamasya ke pantai. Mereka hendak memakai kaos yang seragam. Kemudian mereka datang ke penjahit untuk mengetahui ukuran badan mereka. Kaos yang dipakai adalah lengan panjang. Pak penjahit mengukur panjang lengan Togar dan teman-temannya. Nah, untuk mengukur panjang lengan, Pak penjahit menggunakan meteran kain atau meteran pita. Ternyata hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Panjang lengan Togar yaitu 50 cm, Melani 52 cm, Ahmad 51 cm, Wayan 48 cm, dan Ana 51 cm. Berdasarkan data di atas, kita akan membuat pernyataan-pernyataan terkait. Nah, contohnya yang pertama, lengan Togar lebih pendek dari lengan Melani. Yang kedua, lengan Melani lebih panjang dari lengan Ahmad. Yang ketiga, lengan Wayan lebih pendek dari lengan Ana. Siswa dengan lengan paling panjang yaitu Melani, sedangkan siswa dengan lengan pendek yaitu Wayan. Nah, selanjutnya urutan siswa dari lengan terpanjang hingga terpendek dari data tersebut yaitu yang pertama Melani, selanjutnya Ahmad dan Ana, Togar, Wayan. Nah, itu merupakan contoh pernyataan-pernyataan terkait data hasil pengukuran panjang lengan. Keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar Garuda Pancasila dan lambang sila kelima. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Bersikap adil tidak berarti harus membagi sama rata. Misalnya, orang tua Melani memberikan uang saku yang lebih besar kepada kakak Melani. Ini disebabkan kakak Melani memiliki lebih banyak kebutuhan daripada Melani. Contoh lain dari sikap adil adalah menolong setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Menghargai hak orang lain atas dasar keadilan dan tidak bersikap pilih kasih. Nah, kita lanjut ke subtema 4 ya anak-anak, pengalamanku di tempat wisata. Selain pengalaman di tempat bermain, kita juga memiliki pengalaman di tempat wisata. Di sana kita bisa melihat tempat baru, pemandangan, dan juga menyegarkan pikiran. Pasti juga akan mendapatkan pengalaman baru. Nah, ketika kalian hendak bepergian ke tempat wisata atau
atau kemanapun, kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat. Rasti berlibur ke pegunungan bersama keluarganya. Mereka menginap di sebuah villa. Rasti menikmati pemandangan alam di sekitarnya. Rasti teringat puisi yang di buku sekolahnya. Lalu Rasti membacakannya di depan keluarganya dengan judul "Seperti Inilah Gunung". Daun-daun hijau selalu menyelimutimu sejak dulu dan akan tetap seperti itu. Engkau yang tegap berdiri kuat seperti batu adalah gunung menjulang tinggi membiru. Keindahan gunung tak pernah bisa diucap, laksana permata di tempat rindang dan senyap. Indah dan selalu kuat tanpa meratap, oh gunung, engkau menjulang tinggi dan hebat. Nah, selanjutnya kita akan berlatih menulis puisi. Buatlah puisi tentang keindahan alam menggunakan kata-katamu sendiri. Kalian dapat mencari inspirasi dari majalah, koran, internet, atau sumber yang lain. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan contoh puisi tentang keindahan alam yang berjudul Senja. Keemasan cahaya di cakrawala, di arah kiblat saat hari mulai senja. Takjub mata saat memandangnya, sungguh indah ciptaan Sang Pencipta. Sang surya bersiap untuk pulang, menyambut datangnya rembulan. Pertanda malam sudah datang, warna jingga pun berpamitan secara perlahan. Indah lukisan alam kala senja, bintang-bintang mulai bermunculan di cakrawala, menyempurnakan keindahan malam. Nah, itu merupakan contoh puisi tentang keindahan alam. Kalian bisa menulis puisi lain yang menggambarkan keindahan alam seperti keindahan pantai, gunung, sawah, atau pedesaan dan lain sebagainya. Rasti melihat banyak sampah berserakan di jalan. Ada sampah daun, kertas, dan plastik. Dia dan keluarganya memasukkan sampah-sampah tersebut di tong sampah. Rasti ingat karya seni yang diajarkan gurunya. Rasti ingin memanfaatkan sampah kertas untuk dibuat kerajinan. Dia mengambil koran bekas. Rasti mengajak keluarganya untuk membuat kalung dari koran bekas. Berikut adalah langkah-langkah membuat kalung dari bahan koran bekas. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, sedotan, koran bekas, gunting, lem kertas, dan tali sepatu. Nah, cara membuatnya yang pertama, potonglah sedotan sepanjang 1 cm. Potonglah koran membentuk segitiga sama besar. Potongan segitiga tersebut kemudian digulung dan dilem. Roncelah potongan sedotan dan gulungan kertas koran tersebut, masukkan ujung tali sepatu ke lubang sedotan. Kemudian dilanjutkan dengan gulungan kertas, potongan sedotan dan gulungan kertas dironce berselang-seling. Nah, yang terakhir, ikatlah kedua ujung tali sepatu tersebut, jadilah kalung yang indah dan menarik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara menyelesaikan masalah terkait satuan panjang. Panjang kalung yang dibuat Rasti dan teman-temannya berbeda. Panjang kalung yang dibuat Rasti 30 cm, sedangkan panjang kalung yang dibuat Melani 25 cm. Berapakah panjang kedua kalung tersebut? Nah, di sini kita akan melakukan penjumlahan karena yang ditanya panjang kedua kalung tersebut. Penyelesaiannya, panjang kalung Rasti sama dengan 30 cm, panjang kalung Melani sama dengan 25 cm. Nah, panjang kedua kalung sama dengan panjang kalung Rasti ditambah panjang kalung Melani, sama dengan 30 cm ditambah 25 cm, sama dengan 55 cm. Jadi, panjang kedua kalung tersebut adalah 55 cm. Contoh berikutnya. Nah, yang pertama, Titus mempunyai 2 botol bekas minuman. Tinggi kedua botol tersebut berbeda. Botol pertama mempunyai tinggi 15 cm. Botol kedua tingginya 25 cm. Berapa tinggi kedua botol tersebut? Nah, penyelesaiannya,
Tinggi botol pertama sama dengan 15 cm. Tinggi botol kedua sama dengan 25 cm. Nah, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol pertama ditambah tinggi botol kedua sama dengan 15 cm ditambah 25 cm sama dengan 40 cm. Jadi, tinggi kedua botol tersebut adalah 40 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang kedua ballpoint Mili Irsyad dan Zafran. Panjang ballpoint Irsyad 10 cm, sedangkan panjang ballpoint Zafran 15 cm. Nah, pertanyaannya, berapa panjang kedua ballpoint Mili Irsyad dan Zafran? Penyelesaiannya yaitu panjang ballpoint Irsyad sama dengan 10 cm, sedangkan panjang ballpoint Zafran sama dengan 15 cm. Panjang kedua ballpoint sama dengan panjang ballpoint Irsyad ditambah panjang ballpoint Zafran sama dengan 10 cm ditambah 15 cm sama dengan 25 cm. Jadi panjang kedua ballpoint Mili Irsyad dan Zafran yaitu 25 cm. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.